Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 3 dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan Bapak Satria. Jadi, materi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu perbedaan individu peserta didik. Yang materi pertama akan dibahas oleh Frida Aulia Andi. Saya akan membahas materi pertama yaitu karakter, kepribadian, dan konsep diri. Jadi, karakter merupakan perilaku seorang yang relatif permanen ketika berinteraksi di lingkungan yang berlandaskan pengetahuan tentang moral. Sedangkan kepribadian adalah sejumlah karakteristik sifat yang muncul dalam perilaku seseorang yang tidak berlandaskan pengetahuan tentang moral. Seperti misalnya pemarah, penyabar, mudah iba, dan sebagainya. Konsep diri adalah cara pandang seorang secara menyeluruh tentang dirinya yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Ada 4 komponen konsep diri yang merupakan kekuatan dari individu, yaitu yang pertama identitas, yang kedua citra tubuh, yang keempat harga diri, dan yang terakhir adalah peran. Sekian materi pertama yang saya sampaikan. Jadi, perbedaan individu peserta didik memiliki beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau genetik itu adalah faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan dari orang tua. Dan faktor bawaan ini sangat bisa berbeda-beda walaupun dia bersaudara. Karena faktor bawaan atau genetik ini adalah faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan sifat dari orang tua. Faktor ini dapat berbeda walaupun mereka adalah saudara kandung, karena faktor genetik dapat mempengaruhi psikis, fisik, dan sifat seseorang. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor yang ada di luar dari individu. Faktor lingkungan yang pertama itu adalah faktor keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah tempat pertama bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan, dan itu sangat didukung oleh pola asuh orang tua dan bagaimana cara mereka mendidiknya. Apakah orang tua itu bekerja atau tidak, penghasilan orang tua itu juga sangat berpengaruh bagi kepribadian. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan masyarakat. Jadi seseorang itu akan bersosialisasi di dalam masyarakat, dan mereka itu akan berhubungan dengan tetangga-tetangga mereka, di lingkungan mereka akan memiliki kegiatan di sana, dan itu sangat berpengaruh bagi kepribadian manusia. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu adalah tempatnya bagi seseorang untuk belajar dan mengembangkan minat juga bakatnya. Jadi di dalam lingkungan sekolah mereka akan memiliki banyak kegiatan seperti sosialisasi bersama temannya, juga belajar bersama gurunya, dan itu bakat dan minat mereka juga sangat berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kepribadian mereka. Jadi, poin yang akan saya bahas dalam materi ini yaitu permasalahan dalam perbedaan peserta didik. Nah, dalam permasalahan dari perbedaan peserta didik itu pasti mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, kecanggungan dalam berperilaku dan kelakuan dalam peserta didik itu sendiri. Yang kedua, ketidakstabilan emosi yang kadang bisa menimbulkan bentrok pada diri itu sendiri. Yang ketiga,
adanya sikap menentang kepada orang tua karena mempunyai daya pikir yang berbeda terhadap orang tua itu. Nah, selanjutnya adapun kasus-kasus perbedaan individu peserta didik. Yang pertama peserta didik yang nakal. Nah, peserta didik yang nakal itu biasanya tergantung dari gimana dia di lingkungan rumahnya. Kalau lingkungan rumahnya itu agak buruk, maka anak itu bisa terpengaruh menjadi nakal, dan bagaimana orang tua itu mendidiknya. Terus yang kedua, tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Nah, biasanya dari masalah itu sekolah-sekolah itu menggolongkan peserta didik itu menurut tingkat pemahaman dalam peserta didik itu, supaya tidak ada yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Cara mengatasi perbedaan individu peserta didik, yaitu pendidik harus memvariasikan pengajarannya kepada peserta didik, seperti memvariasikan pembelajaran menjadi fragmen-fragmen kecil. Apa yang dimaksud dengan fragmen kecil? Yaitu memilah-milah atau pembagian pembelajaran kepada peserta didik. Seperti halnya di SD, 2 jam pembelajaran akan membosankan biasanya pendidik hanya ceramah. Jadi pendidik haruslah bervariasi dalam pembelajarannya dengan games, variasi diskusi, maupun tanya jawab. Siswa yang auditorial, maka pendidik harus mempersilahkan kepada peserta didik untuk aktif, di mana pendidik tidak harus berceramah di depan, melainkan membiarkan siswa untuk berkomentar dan juga berdiskusi bersama, di mana dia mengeluarkan argumentasinya untuk mengembangkan pikirannya, untuk mengembangkan komunikasinya. Pendidik yang baik ialah pendidik yang mengetahui situasi di mana siswa bervariasi dan mengetahui cara bagaimana dia harus menempatkan diri, memberi ilmu dengan hal-hal yang baru dan tidak membosankan. Sekian dari saya. Kesimpulan dari materi ini ialah bahwa peserta didik memiliki beragam kepribadian, di mana kita sebagai calon pendidik mampu memberikan ilmu dan pembelajaran kepada beragam peserta didik. Perbedaan individu peserta didik dapat dilihat dari karakter, kepribadian, dan konsep diri masing-masing individu. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu untuk membuat variasi-variasi pembelajaran, seperti melakukan aktivitas di mana para siswa harus aktif dalam pembelajaran, di mana pendidik tidak harus ceramah, melainkan dengan variasi pembelajaran seperti games, diskusi, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik sangat diharuskan untuk mempelajari bagaimana cara menyikapi perbedaan individu peserta didik. Sekian dari terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.